Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 61-64. Terima kasih atas rahmat Anda. Jangan katakan apapun, lukamu terlalu parah, aku akan membantumu menstabilkan lukamu dulu. Jericho Lee buru-buru mengeluarkan tas jarum perak yang dia warisi dari keluarganya untuk mendisinfeksi. Tidak, jangan khawatirkan aku, mereka datang untuk membunuhmu, cepat pergi, Sun Qiang menggunakan seluruh kekuatannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara, dengarkan aku. Jericho Lee berkata dengan keras, pada saat yang sama dia menoleh untuk melihat ke arah Jiang Xiaolong dan yang lainnya, kemarilah dan bantulah, jangan hanya menonton. Oh, baiklah. Kakak Jericho Lin, apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Para antek kembali sadar dan bergegas berlari. Perbaiki tubuhnya, sobek pakaiannya. Ada pisau di sini, hati-hati jangan sampai menyentuh lukanya. Jika kamu bergerak, dia mungkin kehilangan nyawanya. Jericho Lee berbicara dengan sangat cepat. Dalam waktu yang dia perlukan untuk berbicara, dia sudah mendiagnosis luka-luka Sun Qiang. Sun Qiang telah mematahkan 2 tulang rusuk, dan salah satunya menusuk paru-parunya, menyebabkan hatinya pecah. Setiap kali dia berbicara, dia akan mempercepat kematiannya sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 menit, adik-adiknya dengan panik memotong pakaian Sun Qiang, memperlihatkan tubuhnya. Dia berlumuran darah, dan penampilannya yang berlumuran darah seolah-olah dia merangkak keluar dari tumpukan mayat. Itu cukup menakutkan. Tapi Jericho Lee tidak takut, situasi seperti ini sudah biasa terjadi padanya. Memegang erat jarum perak, vital ki di tubuhnya dituangkan ke dalam jarum perak. Tangan yang mengangkat jarum bergerak sangat cepat tanpa stagnasi, dan beberapa jarum perak jatuh ke titik akupuntur berbeda di tubuh Sun Qiang. Gerakannya yang mahir membuatnya tampak seperti dokter tua pengobatan tradisional Tiongkok yang telah menyusup ke dunia medis selama lebih dari 10 tahun. Ketika jarum perak ke-13 jatuh, kedua jari Jericho Lee bertumpu pada pergelangan tangan Sun Qiang, wajahnya yang tegang menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan dia menghela nafas lega, bagus sekali, pendarahan internal sudah berhenti. Ketika dia melihat ke arah Sun Qiang lagi, 13 jarum telah bekerja. Kulitnya menjadi lebih normal, dan dia tidak lagi sepucat sebelumnya. Bagus, kakak yang baik-baik saja. Lukamu sudah stabil. Sekelompok antek juga berteriak kaget, sambil mengendurkan kegugupan mereka. Awasi dia baik-baik, jangan bergerak, apa kamu mendengarku? Lukanya belum sembuh, tapi dia sudah stabil untuk sementara. Jangan mencabut jarum perak apapun, karena aku akan mengambil nyawamu jika kamu ingin membunuhnya. Jericho Lee memperingatkannya berulang kali, tetapi sekarang dia harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Qi Huaseng sebelum dia dapat berkonsentrasi untuk merawatnya. Dia berdiri dan menatap Qi Huaseng dengan dingin, "Huff. Menggunakan kekuatanmu untuk menindas rakyat jelata, kamu benar-benar orang tua yang baik." Mendengar ini, wajah Qi Huaseng memancarkan sedikit kepanikan, tetapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. "Nak, jangan berpikir begitu hanya karena kamu mengatakan itu, aku akan melepaskanmu. Kamu memaksa semua rumah sakit untuk tidak menerimaku, dan bahkan rumah sakit pun menolak menerimaku. Apakah itu tidak cukup? Kamu ingin memaksaku menemui jalan buntu." Jericho Lee sangat marah, orang ini bertindak terlalu jauh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertindak begitu tidak terkendali hanya karena dia adalah pejabat tinggi? Wajah Qi Huaseng dipenuhi rasa tidak percaya, dia mulai mendengus dingin, "Melukai anakku dan membuatmu kehilangan pekerjaan, itu sudah merupakan belas kasih dan kebajikan." Sebuah cibiran muncul di wajah Jericho Lee, "Benarkah? Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih atas belas kasihanmu?" Itu adalah lelucon paling ironis yang pernah dia dengar, dan hanya Tuhan yang tahu betapa buruknya dia setelah dia melakukan kejahatan yang menyebabkan putranya menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Bukan hanya reputasinya yang hancur, tidak ada rumah sakit yang berani menerimanya. Pacarnya juga telah meninggalkannya. Seorang playboy seperti Ma Zengcai juga pernah menindasnya dan hampir memukulinya sampai mati. Jika dia tidak cukup kuat, orang lain pasti sudah hancur atau bahkan bunuh diri dalam rangkaian serangan ini. Qi Huaseng membual tanpa malu-malu bahwa dia berbelas kasih dan toleran dan membiarkannya pergi, tetapi dia tidak merasa malu mengucapkan kata-kata seperti itu. "Bajingan kecil, kamu telah menyebabkan luka yang sangat parah pada anakku, namun kamu masih belum tahu bagaimana harus bertobat. Huff, aku harus mengusirmu dari kota Luzhu."
Membunuh itu terlalu berlebihan, tapi itu sudah cukup untuk membiarkan Jericho Lee tidak punya tempat tinggal di kota Luzu. Mata Jericho Lee bersinar dengan cahaya dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya bawahanku terlalu ringan, membuatmu berpikir bahwa aku takut padamu. Jika dia dipaksa terpojok, dia mungkin mati di sini dan segera membunuh Qi Huaseng. Jika bukan untuk membunuhnya dan mengirimnya ke penjara, paling-paling, nyawanya akan ditukar dengan nyawanya. Jika bukan karena konsekuensi kematiannya yang terlalu serius dan menyebabkan dia melibatkan kakeknya sendiri dengan membunuh Qi Huaseng, Jericho Lee tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Manusia lumpur itu juga agak udik. Terlebih lagi, dia tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Mendengar ini, wajah Qi Huaseng menunjukkan sedikit ketakutan. Meski darah di wajahnya sudah dibersihkan, tekanan kematian barusan masih membuatnya takut. Matanya menatap lurus ke arah Jericho Lee, bajingan kecil, jangan sombong, jangan berpikir kamu bisa melanjutkan kota Luzu. Jericho Lee mengepalkan tangannya erat-erat dan menatapnya, Qi Huaseng, jangan berlebihan. Jika bukan karena aku, putramu pasti sudah lama mati. Qi Huaseng mengamuk, putraku begitu tragis karena kamu. Kamu benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu. Tidak. Saya akan merawat putra Anda sesuai dengan aturan rumah sakit. Saya tidak akan mengecewakan Anda dan putra Anda dengan cara apapun. Dia dengan ketat mengikuti peraturan dan ketentuan rumah sakit, dan sama sekali tidak melanggar administrasi rumah sakit. Orang-orang yang mencoba menyelesaikan masalah ini hanya mendorongnya menjadi kambing hitam. Namun, dia tidak akan membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka mau, dan dia juga tidak akan menyerah. Omong kosong. Qi Huaseng tidak mempercayai kata-katanya sama sekali, dan bahkan lebih marah dan marah. Sampai sekarang kamu masih mengabaikan tanggung jawabmu. Bagus-bagus, bagus, tunggu, denganku di kota Luzu, tidak akan ada tempat untukmu untuk hidup. Kata-kata Jericho Lee benar-benar membuat marah Qi Huaseng. Kelumpuhan putranya sulit diterima oleh Qi Huaseng, tetapi sekarang pelakunya masih tidak mau mengakuinya, itu membuatnya semakin marah. Dia bahkan tega membunuh. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang diperlukan agar kamu bisa mempercayai kata-kataku? Kamu telah menyakiti anakku seumur hidup, dan sekarang kamu ingin aku mempercayaimu. Ketika kamu mati, aku akan mempercayaimu. Tubuh Qi Huaseng mengeluarkan aura kemarahan, dia bergegas menuju pengawalnya dan melambai, pukul dia. Pukul dia, aku ingin membalaskan dendam Wei kecil. Kamu. Wajah Jericho Lee menjadi gelap, dia tidak menyangka Qi Huaseng begitu keras kepala, dan bahkan menginginkan hidupnya di depan umum. Orang ini gila. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sendiri adalah kaisar, bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Beberapa pengawal segera bergegas maju dan menghalangi jalan Jericho Lee. Dengan patuh tunduk, dalam mimpimu, Jericho Lee berteriak, enyahlah. Bocah, aku akan memberimu kesempatan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jika kamu menyerah sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pengawal itu sepenuhnya mengabaikan Jericho Lee, sikapnya sangat kejam. Bab 62 Pria sepertimu pantas mati. Aku sudah mengatakannya, bukan aku yang membunuh mereka. Kalau bukan karena aku pasti sudah lama mati. Jericho Lee menahan amarahnya dan mencegah dirinya kehilangan kendali. Dia menoleh dan ingin bergegas menuju Qi Huaseng, dia perlu memberi pelajaran lagi pada Qi Huaseng agar dia bisa mengerti apa yang dia lakukan. Pengawal itu berteriak, berhenti. Jericho Lee mengertakkan giginya sambil menatap mereka dengan dingin, enyahlah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Ungkapan, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, langsung memancing beberapa pengawal yang berang, kamu menolak bersulang dan menolak makan yang hangus. Jika kamu tidak memberi kami muka, kita lihat saja nanti. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Benar-benar ada tuan seperti anjing. Jericho Lee meludah ke tanah dengan jijik. Bodoh yang keras kepala. Tepuk tangan. Jericho Lee menggerakkan pergelangan tangannya, buku-buku jarinya mengeluarkan suara, kakak, dia dengan dingin mengamati para pengawal itu. Pengawal ini adalah pengawal profesional. Mereka semua adalah pensiunan tentara yang telah menerima pelatihan profesional. Tidak sulit bagi satu orang untuk melawan 10 hooligan biasa. Brad, sepertinya kamu bosan hidup. Pemimpin pengawal itu memperingatkan dengan dingin. Hentikan omong kosong itu. Jericho Lee adalah orang pertama yang bergerak. Dia melompat dari tanah, dan dengan tubuh seringan burung layang-layang, dia menendang keluar. Itu secepat kilat. Bang. Seseorang dikirim terbang dengan tendangan.
Ketika yang lain melihat ini, wajah mereka berubah dan mereka segera bergegas maju. 3 di antaranya menyerang dari kiri dan kanan, sedangkan 1 di tengah langsung meninju ke arah mereka. Salah satu orang di sebelah kiri mengangkat kakinya dan menendang ke arah sendi kaki Jericho Lee, sedangkan orang di sebelah kanan memegang pisau tangan dan menebas ke arah leher Jericho Lee. Kerja tim ketiganya bisa dikatakan tanpa celah. Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depan mereka. Huff. Sudut mulut Jericho Lee melebar menjadi senyuman saat dia langsung meraih kepalan tangan orang di tengah dan memutar tangannya. Kaca. Pria itu menjerit dan kehilangan kemampuan bertarung. Jericho Lee segera melakukan jungkir balik ke belakang, menghindari serangan dari kiri dan kanan. Saat tubuhnya berada di udara, dia memutar pinggangnya dan melemparkan serangkaian tendangan terbang. Dengan 2 poni, dia jatuh ke tanah. Dari 5 pengawal tersebut, masih ada 1 yang masih utuh. Saat ini, mereka tahu bahwa Jericho Lee sangat kuat, bahkan dia bisa dengan mudah mengalahkan Barehead High, tapi mereka tidak pernah berpikir kalau dia akan sekuat itu. Para pengawal ini semuanya ahli, mereka bisa dengan mudah mengalahkan Barehead High, tapi mereka bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Jericho Lee. Jericho Lee mendarat di tanah dan menenangkan diri. Tanpa melihat pengawal terakhir, dia berjalan langsung menuju Ki Hwa-seng. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Wajah Ki Hwa-seng berubah. Jericho Lee mencemooh, kamu tidak mendengarkanku ketika aku mengucapkan kata-kata baik kepadamu, tetapi kamu masih bersikeras menyerang. Aku akan mengingat hutang ini. Bajingan kecil, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Ketika Ki Hwa-seng melihat pengawalnya telah dipukuli hingga jatuh ke tanah hanya dalam beberapa gerakan, Jericho Lee sebenarnya aman dan sehat. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia telah meremehkan Jericho Lee. Yang sombong adalah kamu. Ki Hwa-seng, izinkan aku memperingatkanmu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah pejabat tinggi maka kamu mengesankan. Jika aku bukan seorang dokter, maka aku bisa membunuh putramu dengan 1 pukulan. Tebasan. Jericho Lee menjawab dengan sinis. Prinsip seorang dokter adalah bahwa Jericho Lee tidak bisa sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah, dan sama halnya, dia tidak bisa hanya menyaksikan seseorang meninggal. Paling tidak, kepada seseorang seperti Ki Hwa-seng, yang tidak melakukannya. Tidak peduli apakah putranya meninggal atau tidak, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan putranya. Yang paling penting adalah Jericho Lee harus menghilangkan ketenarannya, jadi dia harus menyelamatkannya dan bahkan menyembuhkannya. Kalau tidak, dia akan memiliki reputasi sebagai penjahat selama sisa hidupnya. Kamu sangat menyebalkan. Ki Hwa-seng sangat marah hingga wajahnya memerah, seluruh tubuhnya menggigil, matanya menatap lurus ke arah Jericho Lee, ingin menelannya hidup-hidup. Huff, sepertinya aku harus mengalahkanmu hari ini sebelum kamu bersedia berperilaku. Jericho Lee benar-benar kesal terhadap Ki Hwa-seng. Hal memalukan semacam ini, dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali, dan terlalu malas membuang air liurnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih leher Ki Hwa-seng, dan mengangkatnya. Bajingan, lepaskan aku, wajah Ki Hwa-seng memerah, lehernya terasa seperti akan tercekik, tangannya meraih tangan Jericho Lee, mencoba melepaskannya, tetapi tidak berhasil. Mata Jericho Lee dipenuhi dengan niat membunuh, ki di sekitar tubuhnya sangat dingin, dan sama sekali mengabaikan teriakan Ki Hwa-seng, tidak peduli apa yang kamu katakan, orang sepertimu, pantas mati. Semua orang terdiam, gemetar ketakutan saat mereka melihat Jericho Lee yang marah. Hanya Jericho Lee sendiri yang tahu bahwa setelah mendapatkan warisan Medical Saint, temperamen dan sifatnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Saat dia marah, itu mungkin karena pengaruh warisannya. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara tergesa-gesa datang dari jauh, hanya untuk melihat Chen Hua bergegas ke depan. Ketika dia melihat pemandangan tragis di depannya, dia tertegun, dan dengan cepat mencoba membujuknya, kalian semua, berhenti. Berhenti berkelahi. Jericho Lee terkejut saat melihat pendatang baru itu. Dia mengerutkan kening, seolah-olah dia sedikit terkejut dengan kemunculan Chen Hua. Chen Hua melangkah maju dan meraih tangannya. Dokter ilahi muda, jangan gegabah. Berhenti berkelahi, cepat lepaskan dia. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dia bertindak terlalu jauh. Awalnya, Jericho Lee tidak ingin menjatuhkan lawan yang begitu kejam, tapi terlalu sombong dan terlalu keras kepala untuk mendengarkan kata-katanya. Turunkan orang itu dulu. Jika kamu membunuhnya, masalah ini akan menjadi jalan buntu bagimu. Jangan coba-coba pamer sekarang. Chen Hua dengan tepat menasihati. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya.
Dia tiba-tiba melepaskan tangan Qi Huaseng dan dengan keras melemparkannya ke tanah. Anggaplah dirimu beruntung. Uhuk-uhuk. Qi Huaseng mulai terbatuk-batuk hebat, tangannya menyentuh leher dan wajahnya memerah. Itu sangat sulit dan memalukan. Jericho Lee memandang Chen Hua. Tuan Tua Chen, mengapa Anda datang? Awalnya, ada yang ingin kukatakan padamu, untungnya aku datang, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Chen Hua datang dengan niat membujuk Jericho Lee untuk meminta maaf padanya, tapi sekarang, hal itu tidak perlu. Dia telah dipukuli oleh Jericho Lee, jadi tidak ada cara untuk menyelesaikan dendam ini. Ada apa? Katakan padaku. Selama bukan karena aku meminta maaf kepada orang seperti itu, Jericho Lee dengan dingin menatap Qi Huaseng yang masih berjuang di tanah. Jangan katakan itu, aku datang ke sini untuk mengambil kamu meminta maaf padanya. Apa-apaan ini? Chen Hua bahkan tidak tahu harus berkata apa. Wajah Jericho Lee sedikit berubah, dia menatapnya dan berbicara, Tuan Tua Chen, apa maksudmu? Apakah dia benar-benar akan meminta maaf kepada Qi Huaseng? Bermimpilah. Chen Hua menghela napas dalam-dalam, merasa tidak berdaya. Awalnya, saya memeriksa dengan Tang Tua dan Qi Huaseng lah yang membalas dendam kepada Anda, tetapi saya tidak dapat memikirkan cara untuk membantu Anda, jadi aku ingin membuatmu meminta maaf. Mungkin menyerah akan mengubah keadaan. Bab 63 lebih jujur saat Anda takut. Kali ini, bahkan jika Chen Hua dapat membujuknya untuk menyetujui dan meminta maaf kepada Qi Huaseng, itu akan sia-sia. Ekspresi Jericho Lee menjadi rileks, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih Tuan Tua Chen atas perhatian Anda. Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan saya, itu tidak sepadan. Dia tidak menyangka ada cara untuk mengubah pikiran Qi Huaseng. Dia baru saja melihat kekeras-kepalaan orang ini, dan dia tidak bisa mendengar kata-kata siapapun. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kita bisa duduk saja dan melihat dokter yang baik seperti kamu diintimidasi oleh bajingan semacam ini? Chen Hua telah menjalani sebagian besar hidupnya, dan bukanlah salah satu dari pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, yang tidak berani mengatakan apapun, belum lagi fakta bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengajar dan mendidik rakyat. Jericho Lee terkejut, dia menatapnya dengan tatapan kosong, lalu merasa tergerak di dalam hatinya, Tuan Tua Chen, terima kasih. Ketika dia dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan Universitas Kedokteran, semua orang membencinya dan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya, tetapi tidak ada yang membelanya. Sekarang setelah seseorang bersedia membela dirinya, dia merasa bahwa tidak berani mengambil tindakan adalah suatu kebohongan. Tidak perlu sopan, aku harus membicarakan hal ini denganmu. Kamu menghadapinya dengan sangat buruk. Chen Hua menghela nafas, dia berbalik dan menatap Qi Huaseng, dan wajahnya langsung menjadi dingin, Huff. Betapa perkasa. Tidak cukup hanya membunuhnya, namun dia bahkan tidak mengampuni nyawanya. Qi Huaseng, orang tua macam apakah kamu? Namun, wajah Qi Huaseng muram. Dia mengatupkan giginya, dan dengan tatapan gelap di matanya, dia berkata dengan marah, kamu orang tua, kamu bahkan tidak punya hak untuk mengatakan apa yang ingin aku lakukan. Kata-kata yang sangat besar. Bukan tempat saya untuk mengatakan apapun. Apakah menurut Anda hal-hal yang telah Anda lakukan akan tersebar dan orang lain tidak akan menyodok tulang belakang Anda? Chen Hua mulai mendengus, dia telah menyaksikan temperamen Qi Huaseng, dan saat dia membuka mulutnya, itu menegaskan kekeras-kepalaan Tang Zhen, dan kesombongannya. Qi Huaseng menunjuk ke arah Jericho Lee, dan berkata dengan marah, bajingan kecil ini telah menyakiti anakku seumur hidupnya, aku tidak mengambil nyawanya, aku telah melakukan semua yang aku bisa untuknya. Mendengar itu, amarah Jericho Lee kembali meningkat, dan dia mau tidak mau bergegas maju untuk menyerang. Chen Hua segera menariknya kembali dan menasihati, jangan gegabah. Menahan amarahmu, dorongan hati tidak akan menyelesaikan masalah. Dia memandang Qi Huaseng, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan bicarakan dia, biarkan aku bertanya kepadamu, apakah anakmu sudah mati? Dia lumpuh di kursi rodanya dan tidak akan pernah bisa berdiri. Ketika Qi Huaseng memikirkan bagaimana putranya harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, dia benar-benar tidak dapat mengendalikan emosinya. Bukannya dia sudah mati, kenapa kamu teriak-teriak seperti ini? Ke rumah sakit, apa hakmu untuk menemukannya? Dialah yang mencelakakan anakku. Siapa lagi yang harus aku cari? Qi Huaseng tertawa dingin, matanya berkobar karena marah. Konyol. Chen Hua menjawab dengan dingin, dia magang di rumah sakit rakyat dan dikelola oleh rumah sakit. Jika terjadi sesuatu, dokter utamanya akan bertanggung jawab, rumah sakit akan bertanggung jawab.
Jika Anda ingin seseorang bertanggung jawab, Anda harus pergi ke rumah sakit rakyat, bukan dia. Kamu dimanfaatkan oleh orang lain, dan kamu masih menganggap dirimu bijaksana dan bodoh sampai-sampai digunakan sebagai senjata. Di rumah sakit manapun, mulai dari kesalahan diagnosis penyakit hingga malpraktik medis, tanggung jawab selalu berada di rumah sakit. Misalnya, jika seorang pekerja magang melakukan kesalahan saat bekerja, pertama-tama dia harus memikul tanggung jawab dokter yang memimpinnya, kemudian rumah sakit harus memikul tanggung jawab manajemen lebih lanjut. Hanya setelah semua tanggung jawab ditangani, pekerja magang akan dihukum. Ketika rumah sakit rakyat mengeluarkan jeri koli, sepertinya mereka telah dengan jelas mendefinisikan tanggung jawab pasiennya. Namun sebenarnya, rumah sakit rakyat sendiri harus memikul banyak tanggung jawab, bahkan jika jeri koli telah melanggar peraturan dan tidak menaati administrasi rumah sakit. Rumah sakit atau merawat pasien tanpa izin, mereka tetap harus memikul tanggung jawab. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Jerry Coley tidak pernah melanggar peraturan dan ketentuan rumah sakit dalam merawat pasien. Ki Huaseng tidak pergi dan mencari masalah dengan rumah sakit rakyat, hanya menemukan masalah dengan Jerry Coley. Tidak hanya dia menemukan target yang salah untuk membalas dendam, dia juga tampak sangat bodoh. Tujuan dikeluarkannya Jerry Coley dari rumah sakit rakyat hanyalah untuk membiarkan Jerry Coley menjadi kambing hitam, terlebih lagi, melepaskan semua tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, dan membiarkan Ki Huaseng membalas dendam pada Jerry Coley. Tidak salah sama sekali jika dikatakan bahwa dia digunakan oleh seseorang sebagai tombak. Omong kosong. Dialah yang menyakiti anakku, jadi jangan pernah berpikir untuk mencari alasan untuknya. Namun, Ki Huaseng tidak bisa mendengarkannya sama sekali. Putranya lah yang disakiti oleh Jerry Coley, dia tidak akan pernah membiarkan Jerry Coley, si pembunuh. Chen Hua tidak pernah mengira Ki Huaseng akan begitu keras kepala. Dia menahan amarahnya dan menolak kehilangan ketenangannya. Jika Anda memiliki kemampuan, teruslah berjuang. Saya ingin melihat apakah dokter muda surgawi akan membunuh Anda dalam kemarahan. Kamu. Ki Huaseng sangat marah, tapi dia waspada terhadap Jerry Coley. Pengawalnya sudah tergeletak di tanah setelah dipukuli oleh Jerry Coley, dia tidak berani melakukan gerakan gegabah. Aku sungguh tidak berani melakukan gerakan gegabah. Aku tidak mengerti bagaimana otak babi seperti milikmu bisa menjadi pejabat. Chen Hua mengatupkan giginya dan menjawab dengan dingin, izinkan aku memperingatkanmu, jika kamu terus mengganggu seperti ini, aku akan membuang semua yang telah kamu lakukan ke dalam gambar. Ingin melihat apakah orang sepertimu yang tidak memikirkan apapun tentang hidupnya akan dipromosikan. Dia tidak mengenal pejabat besar manapun, tetapi Tang Zhen mengenal orang-orang. Orang-orang yang dikenal Tang Zhen mungkin tidak lebih tua darinya, tetapi mereka pasti dapat diajak bicara oleh wali kota atau bahkan sekretaris kota. Selama mereka menceritakan apa yang telah dilakukan Ki Huaseng, Chen Hua tidak percaya bahwa dia masih memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi wali kota berikutnya. Bajingan. Alasan kenapa dia membawa orang menyusahkan Jerry Coley adalah karena dia sangat bertekad dan karena dia mengambil risiko yang sangat besar. Jika kabar tersebar, posisinya mungkin tidak akan dipertahankan. Jujurlah jika kamu takut. Bagaimanapun, Chen Hua lebih tua dari yang lain, jadi dia langsung mengambil nyawa Ki Huaseng. Selain kelangsungan hidup putranya sendiri, yang paling ia pedulikan adalah topi kain hitamnya sendiri. Ki Huaseng sangat marah, dia menatap lurus ke arah Chen Hua. Beberapa kata orang tua itu membuatnya merasa takut, menjijikkan, dia pantas mati. Jerry Coley sudah sedikit tenang sekarang. Melihat Ki Huaseng yang marah, dia berkata dengan dingin, Ki Huaseng, izinkan saya mengatakan ini sekali lagi. Saya tidak menyakiti putra Anda. Jika saya bukan seorang dokter, saya dapat membunuh Anda sekarang, bahkan jika Anda ingin melakukannya. Coba apakah aku bercanda atau tidak? Namun, berkatmu, reputasiku telah hancur. Namun, aku tidak berencana membuat reputasiku seburuk ini. Aku akan memikirkan cara untuk menyembuhkan putramu. Konyol. Kamu menyakiti putraku, dan kamu masih ingin mengobatinya. Dalam mimpimu. Bagaimanapun juga, Ki Huaseng tidak akan pernah setuju Jerry Coley menyentuh putranya lagi. Mungkin jika dia melakukannya, putranya akan mati. Bab 64 Maret. Chen Hua sangat kesal saat mendengarnya. Ki Huaseng ini belum selesai, jadi dia berteriak dengan marah, dokter ilahi muda bersedia merawat putra Anda. Kalau begitu cobalah dan lihat apakah ada orang di dunia ini yang dapat menyembuhkan putra Anda. Untuk menjawab pertanyaan itu, ia belum bisa menemukan dokter ortopedi terkenal dari dalam atau luar negeri, namun hasil diagnosanya adalah kelumpuhan tulang belakang, sehingga tidak ada kemungkinan dia bisa berdiri lagi.
Jika tidak demikian, dia tidak akan menemukan masalah dengan Jericho Lee yang begitu marah, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membuang topi kasa hitamnya. Saya tahu Anda tidak percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Anda, tetapi saya tidak peduli. 3 bulan. 3 bulan kemudian, saya akan membantu putra Anda melihat penyakit lain. Jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, maka saya akan meninggalkan kota Luzu secara otomatis. Suara Jericho Lee nyaring dan nyaring. 3 bulan, itulah waktunya untuk memikirkannya. Terlebih lagi, jika waktunya terlalu lama, Ki Hwaseng pasti tidak akan menyetujuinya. Selain itu, tidak diketahui perubahan macam apa yang akan terjadi jika waktunya terlalu lama, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Secara relatif, jika waktunya terlalu singkat, Jericho Lee tidak punya cukup waktu untuk meningkatkan keterampilan medisnya. Keterampilan medisnya tidak buruk, tetapi ketika dia menyelamatkan Qi Wei, dia menyadari bahwa luka Qi Wei parah dan tulang punggungnya lumpuh. Jika keterampilan medisnya dapat mencapai tingkat yang baru dalam 3 bulan, maka dia mungkin dapat menyembuhkannya. Kelumpuhan Qi Wei setidaknya, dia sangat percaya diri dengan kitab suci medis, selama dia punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Apa? Mendengar perkataan Jericho Lee, Chen Hua terkejut, dan menjadi cemas. Dokter ilahi muda, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kamu bisa mengobati penyakit serius seperti itu dalam 3 bulan? Jericho Lee adalah manusia dan bukan dewa. Bahkan jika Hua Tuo masih hidup, keterampilan medisnya tidak akan meningkat hingga dia bisa menyembuhkan pasien lumpuh dalam 3 bulan. Bukankah ini tidak masuk akal? Tuan Tua Chen, saya sudah memutuskan. Jika tidak, dia tidak akan melepaskan saya. Saya harus meluruskan nama saya. Jika reputasinya terus memburuk seperti ini, tidak akan ada tempat baginya di Lusu Kota. Ada banyak cara untuk meluruskan nama Anda. Mengapa harus bertaruh seperti itu? Dari sudut pandang Chen Hua, keputusan Jericho Lee terlalu ceroboh. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan sorot matanya menjadi penuh tekad dan tekad. Dengan gayanya, aku tidak punya pilihan lain. Dia tidak mau bertaruh pada pertaruhan berbahaya seperti itu. Jika dia tidak dapat menyembuhkan Qi Wei pada saat itu, dia harus berkemas dan keluar dari kota Luzu. Jika tidak, Ki Hwaseng hanya akan terus maju dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Dia hanya bisa memilih dengan tegas untuk mengambil risiko dan mendapatkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Chen Hua menatapnya dalam-dalam, lalu menghela nafas tanpa daya. Saya harap Anda cukup percaya diri. Ini adalah pilihan Jericho Lee sendiri. Selain menghormati pilihannya, Chen Hua tidak punya pilihan lain. Jericho Lee memandang Ki Hwaseng, dan berkata dengan dingin. 3 bulan. Dengan Tuan Tua Chen sebagai notaris, saya akan mengobati penyakit putra Anda 3 bulan kemudian. Pada saat itu, jika Anda tidak dapat mengobatinya, bunuh dia atau potong-potong, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Kenapa aku harus setuju? Kamu menyebabkan anakku sangat menderita, kamu bisa melupakan untuk menyentuhnya lagi. Ki Hwaseng tidak akan pernah membiarkan Jericho Lee menyentuh putranya lagi, di matanya, Jericho Lee adalah pembunuhnya. Ki Hwaseng, apakah kamu sudah selesai? Jericho Lee tidak marah, tapi dia sangat marah ketika mendengarnya, dan menatapnya dengan marah. Tidak masalah jika kamu menyetujui masalah ini, tidak apa-apa jika tidak, aku sudah melihat semuanya. Selama kamu tidak menyetujuinya, kita akan lihat siapa yang dapat mengambil keuntungan dari aib ini. Ki Hwaseng benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak memandang siapapun hanya karena dia adalah pejabat tinggi. Tetapi jika dia bertindak terlalu jauh, dia bisa lupa untuk terlibat. Kemungkinan terburuknya, Jericho Lee hanya akan menyeretnya ke bawah. Sialan, aku sangat marah. Ki Hwaseng sangat marah, wajahnya merah, menatap lurus kedua orang di depannya, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia sangat jelas bahwa jika dia benar-benar membuat marah Jericho Lee, dia akan benar-benar mati di sini. Ki Hwaseng, otak babimu, anakmu sudah seperti itu. Jika tabib muda bersedia merawatnya, setidaknya ada peluang baginya untuk pulih. Nak tuai jika kamu menimbulkan masalah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjadi seorang ayah. Chen Hua menunjuk ke arah Ki Hwaseng dan mengutuknya. Dia sudah tua dan dia tidak takut pada pejabat manapun. Wajah Ki Hwaseng kaku dan jelek, dia mengertakkan giginya lama sebelum akhirnya menjadi marah. Bagus. Kamulah yang mengatakan perjanjian 3 bulan. Jika kamu tidak dapat menyembuhkan anakku dalam 3 bulan, aku ingin hidupmu. Jericho Lee menatapnya dengan tenang, saya akan melakukan apa yang saya katakan, saya tidak seperti beberapa orang yang mudah mengubah wajah mereka.
Diejek, wajah Qi Huaseng menjadi semakin jelek. Chen Hua dengan keras memperingatkan dari belakang, dalam 3 bulan ini, Anda tidak boleh menemukan masalah dengan dokter muda ilahi, Anda harus memiliki kredibilitas. Qi Huaseng menjadi semakin cemberut, wajahnya yang dingin berubah menjadi semakin jelek. Meski perjanjian 3 bulan itu bukan karena niat Qi Huaseng, ia ingin segera membunuh Jericho Lee. Sekarang dia memiliki kontrak 3 bulan, jika Jericho Lee tidak dapat merawat putranya pada saat itu, masuk akal baginya untuk membunuh Jericho Lee, dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Tentu saja, di dalam hatinya masih ada jejak antisipasi yang tak terlukiskan. Meskipun Jericho Lee tidak sabar untuk mati, demi kesehatan putranya sendiri, dia lebih bersedia memilih yang terakhir daripada yang pertama. Ketika mereka pergi, Chen Hua memandang Jericho Lee tanpa daya dan menghela nafas, "Dokter muda ilahi, kamu terlalu gegabah. Itu tidak penting lagi." Jericho Lee tidak peduli apakah dia impulsif atau tidak, itu sudah diselesaikan. Perjanjian 3 bulan telah ditetapkan, dan tidak mungkin dia mengubahnya meskipun dia menginginkannya. Daripada hal-hal itu, dia lebih memikirkan bagaimana dia akan memperlakukan Qi Wei dalam 3 bulan. "Apa rencanamu sekarang?" Chen Hua ingin tahu bagaimana Jericho Lee dapat meningkatkan keterampilan medisnya hingga dia dapat merawat Qi Wei dalam waktu 3 bulan. Jericho Lee terdiam, dan mulai berpikir dalam hatinya. Jika dia ingin melarikan diri dari situasi mengerikan ini, dia hanya bisa mengambil kartu nama yang diberikan Mo Bingyuan untuk menemukan orang itu. Berpikir sampai di sini, dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Tuan Tua Chen, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." "Ada apa? Katakan padaku. Orang tua ini pasti tidak akan menolak jika aku bisa melakukannya." Chen Hua berkata dengan lugas. Jericho Lee sedikit tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Saya hanya berharap Tuan Tua Chen dapat membantu saya menjaga Xiaozi dan Bibi di masa depan."